Halo halo semua, selamat datang di YouTube pertama saya. Nah, kali ini saya mau cerita tentang perjalanan saya menuju Jepang dari Soekarno-Hatta menuju Tokyo, tepatnya Bandara Haneda. Ini kebetulan kita lagi pergi sekeluarga besar ya, sama orang tua dan juga sama adik-adik. Kebetulan kita pesawatnya jam 7 pagi, jadi sebelumnya kita sudah menginap di hotel di daerah dekat bandara. Tujuannya supaya nggak terlambat ya, karena kebetulan kita jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Halo, jadi kita sekarang mau ke Jepang. Ada di gate 7. Ini aku belum dandan. Dandan masih bangun tidur karena tadi jam 4 sudah siap-siap. Terus sekarang sedang menunggu sholat dulu. Habis sholat karena sudah menentukan waktu setengah 6, kita langsung ke gate. Nanti lanjut lagi ya. Nah, sebelum kita berangkat, seperti biasa, beli cemilan dulu buat stok di pesawat. Di pesawat kita bakal dapat makanan ya, tapi ya nggak salah juga kalau kita beli cemilan-cemilan dan juga kopi kesukaan. Ciao. Oh iya, pas check-in saya minta seat di paling depan. Ya saya memang kelas ekonomi, tapi saya minta yang paling depan. Kenapa paling depan? Kebetulan saya bawa anak balita usia 5 tahun dan dia itu pasti butuh space yang lebih besar ya, karena dia bawa perlengkapan mewarnai dan lain-lain. Dan saya pikir-pikir kalau paling depan itu dia bisa duduk di depan ya, di seat sekitar dekat legroom lah, dan juga dia bisa bebas berkreasi. Tapi sayangnya kita kebagian kursi yang tidak window seat, jadi kita tidak bisa melihat pemandangan. Padahal ini perjalanan pertama saya, tapi it's okay lah, yang penting kita nyaman ya. Sekarang kita mau ke Jepang. Doain ya, semoga lancar. ございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。 Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa pilih menu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau bisa menunya dipilih H-3 minggu dan paling lambat H-2 minggu. Kita menghubungi call center. Seperti anak saya pilihkan menu kids menu dan untuk saya muslim meal. Karena biar sesuai dengan lidah kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk menunya, alhamdulillah anak saya suka. Habis semuanya, termasuk cemilannya, apalagi ada susu kesukaannya dia. Dan untuk saya sendiri menunya cocok, pilihannya banyak. Dan ya seperti umumnya pesawat, emang gak terlalu rasanya medok, tapi cocok lah untuk sarapan pagi. Akhirnya anak aku tidur juga, lumayan ya, 5 jam lagi perjalanan supaya dia menghemat tenaga dan juga gak rewel di pesawat. Kebetulan kita emang berangkatnya pagi. Kenapa kita pilih pagi bukan penerbangan malam? Kan sayang tuh ya waktu, karena kita pengen menghemat tenaga dan kesehatan juga. Jadi biar malam sebelum keberangkatan, anak dan orang tua yang memang sudah lansia itu bisa istirahat dengan nyaman dan tenang. Nah, jadi biar kitanya semangat dan kuat dan sehat selama perjalanan di Jepang. Kebetulan kita memang lama, sekitar waktu 8 hari di Jepang. Nah, untuk hiburan di pesawatnya atau ini bisa disebut in-flight entertainment, ini menurut aku sih filmnya itu cukup banyak dan gak jadul-jadul banget, gak baru juga. Jadi ya lumayan lah, dan film isinya seru-seru banget. Jadi kita nggak bosan. Apalagi untuk anak-anak itu kartunnya banyak banget. Jadi anak aku bisa anteng sambil nunggu pesawat
3 jam lagi baru sampai. Lama juga ya ternyata ke Jepang itu. Di pesawat memang ada wifi, tapi lumayan ya, berbayar dan lumayan lah harganya juga. Jadi ya udahlah, kita nggak usah pakai wifi. Nah, di sini nih ceritanya aku tuh lagi ngotak-ngatik gimana supaya aku bisa dapat wifi gratis. Sebenarnya bisa, tapi cuma 15 atau 20 menit gitu kalau nggak salah ya. Tapi jangan diharapkan ya sinyalnya karena lemot dan hilang-hilangan. Jadi ya udahlah iseng-iseng aja sambil nunggu waktu sampai. Alhamdulillah akhirnya setelah melewati 7 jam perjalanan ya, agak bosen juga karena kita perjalanannya pagi, jadi ya mata juga nggak terlalu dibawa tidur. Dan akhirnya kita merasakan udara dingin Jepang. Kebetulan yang saya cek waktu itu sedang 9 derajat Celcius karena lagi musim spring ya, musim semi. Tuh ya udah, kita sebenarnya udah mulai kedinginan. Kita lagi cari buat ganti baju untuk pakai long john dan juga pakai jaket yang lebih tebal lagi karena di sini aja kita udah kedinginan, gimana kita nanti di luar. Dan kita kan kebetulan memang pakai MRT ya, jadi kebayangkan cuacanya, kekuatan tubuh kita. Dari mulai di Indonesia kita udaranya tropis, tiba-tiba kita harus merasakan udara yang dingin sepertiganya. Dan ini pertama kali saya merasakan udara dingin seperti ini. Jangan lupa juga ya, kita harus isi web Visit Japan, nanti ada QR code-nya, nanti kita tunjukkan saat kita sedang pemeriksaan imigrasi. Dan mohon maaf kita nggak bisa videoin karena memang tidak bisa divideokan. Dan juga jangan lupa siapkan juga visa Jepang yang sudah kita siapkan sebelum keberangkatan. Nah, di posisi ini saya dan anak saya terpisah dari rombongan karena saya bawa stroller. Nah, ini nih yang masalahnya, karena jarak antara lift dan eskalator itu kita jauh ternyata. Dan kebetulan waktu itu saya beda lantai. Ya, pokoknya bener kacau banget. Jadi jangan sampai terpisah-pisah rombongan ya, karena hurufnya kebanyakan tuh huruf kanji semua. Pokoknya ribet sih, tapi ya dibawa happy aja lah ya. Nah, alhamdulillah kita udah kumpul. Nah, sekarang kita lanjut ke MRT karena kita mau melanjutkan perjalanan ke hotel. Kita langsung check in di hotel ya, karena kebetulan ini udah sampainya sudah malam. Kita sudah mulai capek, udah mulai ngantuk, anak udah mulai rewel. Jadi kita lanjut aja. Tadinya kita itu mau ke Shibuya, ketemu dengan rombongan lain dalam satu travel, tapi ternyata kita udah lelah ya. Kebayang kita bawa koper seberat itu, satu orang satu koper, bawa stroller, bawa anak. Jadi kita putuskan untuk istirahat aja deh di rumah, di hotel lebih tepatnya. Nah, ini perjalanan dari bandara ke hotel itu sekitar 45 menit. Nah, lanjut kita menunggu kereta. Dan lihat deh, pemandangan kereta bagus banget. Ini kebetulan nih 5 menit setelah perjalanan dari Haneda ya. Ini kita langsung pemandangannya city view. Nah, di sini aku kagum banget betapa bersihnya dan rapihnya di Jepang itu. Dan juga udara sudah mulai dingin banget beneran. Dan ini aku untungnya di kereta itu ada pemanas, jadi belum kentara. Nah, nanti nih kita bakal kentara banget dinginnya pas udah di stasiun.
anak aku mulai menggigil, aku juga mulai menggigil karena itu bener-bener dingin banget. Kayak kalau di AC itu aku kayak AC udah 9 derajat Celcius, atau mungkin aku belum pernah ke Dieng ya, tapi menurut suami aku mirip udara di Dieng. Nah, ini kita lagi mau pergantian kereta karena kita menuju ke stasiun satu lagi, stasiun kecil yang dekat dengan hotel. Nah, kebayangkan kita nanti bakal gendong-gendong koper, turun-turun naik tangga sambil bawa anak. Tangan kanan koper, tangan kiri anak. Dan suami bagian 2 koper saya dan koper anak, dan juga stroller. Nah, olahraga banget, olahraga tangan lebih tepatnya. Nah, kita udah sampai di sini nih, di stasiun kecil. Kita lagi menunggu rombongan yang lain dalam satu travel kita. Alhamdulillah sudah sampai, dan ini perjalanan dari stasiun kecil itu ke Airbnb ya. Kebetulan kita pesan Airbnb itu sekitar 15 menit. Dan itu dengan udara 7 derajat. Bayangin dong, kita baru sadar ternyata kita kurang tebal jaketnya karena ada di koper. Dan lumayan rasanya kayak seperti pengen matiin AC gitu, tapi ini nggak bisa kan karena kan kita lagi di udara terbuka. Kebetulan nih, ini kita mau videoin kamar kita ya. Ini kamar kita cukup kecil. Ini kita bertiga dapat dari travel Airbnb, dan alhamdulillahnya kita itu dikasih AC, bukan AC ya, jadi lebih tepatnya pemanas. Jadi kita dalam ruangan ini tidak perlu kedinginan, dan rasanya dingin sekali, berkali-kali lipat daripada di Pangalengan. Dan kita review kamar mandinya ya. Ini kebetulan ada tempat cucinya. Kamar mandinya ini di atasnya ada penghangat juga. Jadi jangan takut buat mandi malam-malam atau mandi pagi-pagi udara dingin, karena ada penghangatnya. Nah, seperti ini nih. Jadi seperti lampu tombol-tombolnya, dan juga ada laundry coin. Tapi ini kita nggak sempat pakai ya, karena kita di Tokyo cuman 2 malam. Jadi kita belum sempat coba. Lagi pula stok baju masih banyak ya. Kayaknya nanti di Osaka aja deh kita mulai cobanya. Jadi di kamar mandi ini juga ada juga toilet. Jadi toilet dan tempat mandi terpisah itu. Dan di sini ada uniknya loh teman-teman. Jadi tisu itu bisa dipakai langsung di flush di toilet. Jadi tidak perlu dibuang tempat sampah. Dan juga lihat sendiri kan betapa canggihnya toiletnya, ada air panas, ada air dingin. Tapi aku mah cukup yang biasa aja ya, karena kalau air panas lumayan panas guys. Dan seperti turis pada umumnya yang ke Jepang, kita lanjut cari makan malam di minimarket. Dan ini kita di Lawson kira-kira itu 5 menit jalan kaki dari Airbnb. Lumayan deket ya, dan lumayan kita menghadang udara dingin lagi. Nah, ini kita banyak pilihan banget untuk muslim seperti saya dan rombongan lainnya. Kita bisa milih loh, dan ada inisialnya untuk yang mengandung pork itu. Jadi kita bisa milih. Kebetulan tour guide aku ini dia bisa milih ya. Jadi dia sebelumnya pernah tinggal di Osaka, jadi dia hafal mana yang halal, bukan halal ya, jadi kayak belum ada sertifikatnya tapi tidak mengandung babi gitu. Sementara itu saja, karena kalau untuk mencari yang benar sertifikat halal itu agak susah, agak jauh juga, dan kita ini kebetulan sudah malam, sudah capek, jadi kita cari yang pasti-pasti aja, yang intinya tidak mengandung pork. Juga banyak sekali cemilan-cemilan, dan menurut aku di cemilan di minimarket Jepang ini enak-enak banget. Es krim, puding, dan ini enak banget di gorengannya nih. Aku suka banget pas aku coba di Airbnb. Ini crispy banget, dalamnya kayak ada susu-susunya gitu. Jadi bener-bener meleleh di lidah. Nah, ini favorit aku banget nih goreng-gorengan di sini. Nah, ini lagi dicek-cekin ya. Jadi mana aja yang aman untuk muslim turis seperti saya dan keluarga saya. Gitu, alhamdulillah ada, cuman emang stoknya sedikit gitu. Jadi kita baiknya kita itu beli agak banyak ya. Jadi kita stok aja di kulkas daripada kita nggak dapet sama sekali di minimarket. Nah, jadi kita harus lebih hati-hati ya. Ada kok contohnya, nanti kita bisa lihat contoh tulisan kanji untuk pork. Nah, ini ada kopi, cocok nih buat malam-malam dingin kita minum kopi.
dan banyak pilihannya. Sebenarnya ini minimarketnya mirip kayak Indonesia ya, kayak Indomaret. Bukan Indomaret sih, lebih ke ya Indomaret juga ada kayak gini, yang lengkap, yang ada makanan frozen. Nah ini mie instannya, dan isinya di minimarket itu mirip-mirip sama Indomaret ya. Jadi karena mungkin sebagian makanan kita kali ya, mungkin saya sebagian kecil lah itu import dari Jepang, jadi isinya mirip-mirip semua. Nah ini cemilan-cemilannya. Gimana? Yang mana yang Ini aman. aman Tidak ada kandungannya ya. Oke, dan ini Yakult kesukaan anak saya. Iklan dikit. Dan jumlah belanjanya lumayan ya. Ini kita gini aja habis 700.000. Wah, tapi nggak apa-apa, emang harga di Jepang itu mahal. Untuk harga lunchbox atau dinner box itu, rice bowl itu sekitar bento ya, itu sekitar 75.000. Oh ya, ini mochinya ini enak banget. Aku rekomendasiin kalau kamu wajib makan mochi ini ya. Baik, karena sudah malam, kita lanjut tidur, istirahat, dan kita lanjut besok. Kita rencananya mau ke Mount Fuji. Ya, selamat malam, mau istirahat. Bye bye. Lanjut ke part berikutnya ya.